Halo semuanya, jadi apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Jadi kita kembali lagi di sini dalam video ini kita akan belajar matematika bisnis secara online. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai persamaan linear. Nah, persamaan linear ini juga sedikit banyaknya cuma bersifat refreshment. Jadi persamaan linear ini hanya penyegaran atau hanya mengulang kembali yang sudah pernah kalian pelajari waktu SMP dan maupun SMA. Jadi di sini bersifatnya hanya pendalaman saja, pendalaman materi. Ya, jadi saya harap mungkin saya tidak perlu terlalu detail menjelaskan sini ya. Nah, persamaan linear kita mulai dalam persamaan linear satu variabel. Nah, ya kalau persamaan linear satu variabel ya jelas hanya melibatkan satu variabel saja, satu jenis variabel saja. Kemudian karena dia namanya persamaan, pasti dia memuat tanda sama dengan. Contohnya 6x kurang 5 sama dengan x ditambah 10. Nah, ini ada tanda sama dengannya dan juga dia hanya memuat satu variabel saja, yaitu variabel x. Kemudian contoh lainnya 2y tambah 3 sama dengan 3y tambah 2. Atau 100 set dikurangi 900 sama dengan 900 dikurangi 200 set. Atau 150 kurang 50A sama dengan 50A ditambah dengan 250. Nah, itu contoh-contoh persamaan linear satu variabel. Dan tentunya masih banyak lagi contoh-contoh persamaan linear satu variabel yang lainnya ya. Ini Ibu hanya angkat 4 saja sedikit. Kemudian ada disebut juga dengan solusi persamaan linear satu variabel. Ya. Nah, solusi itu apa sih? Ya, jadi solusi itu adalah nilai dari suatu variabel yang membuat persamaan tersebut menjadi benar. Kita ketahui tadi variabel tadi kita kan sudah dinotasikan dengan huruf ya. Ada x, ada a, ada y, ada z dan sebagainya. Bisa pakai huruf apapun ataupun bisa pakai simbol apapun. Ya. Contohnya yang tadi ya, yang paling pertama yaitu 6x dikurangi 5 sama dengan x ditambah 10. Nah, bagaimana kita mencari nilai x agar persamaan ini menjadi benar? Bahwa benar 6x dikurangi 5 itu sama dengan x ditambah dengan 10. Ya, caranya ya tadi sama dengan cara kaidah matematika di formula dan aljabar ya. Kita pindahkan ruas ya untuk yang sama-sama x-nya. Di sebelah kiri kan ada x, di sebelah kanan juga ada x. Kita pindahkan x yang di sebelah kanan, di ruas kanan ke ruas ke kiri. Karena dia tambah, maka dia menjadi kurang. Ya. 6x dikurangi x, sedangkan minus 5 yang di ruas kiri, kita pindahkan ke ruas kanan menjadi plus 5. Jadi 6x dikurangi x sama dengan 10 ditambah 5. 6x dikurangi x sudah bisa dioperasikan karena dia sama-sama memiliki x. Ya. Jadi 6 dikurangi 1x menjadi 5x. Sedangkan yang di ruas kanan tinggal tambah 10 tambah 5 jadi 15. Maka 5x sama dengan 15. Sehingga x kalau kita cari x adalah kita sama-sama bagi dengan 5 ya. Jadi ruas kiri bagi 5, ruas kanan bagi 5. Maka x-nya menjadi 3. Sehingga solusinya adalah 3. Itu dia solusi. Jadi kalau kita memasukkan x-nya sama dengan 3 ke persamaan awalnya, persamaan awal ini akan menjadi benar. Kalau tidak percaya kita coba saja ya. 6 dikali 3 itu kan 18. Dikurangi 5, 13. Ya. Kemudian di ruas kanannya 3 ditambah 10, 13. Berarti ruas kiri 13, ruas kanan juga 13. Itu sama, benar artinya. 13 sama dengan 13 berarti benar. Maka solusinya x adalah 3. Nah, sekarang kita masuk ke dalam sistem persamaan linear dua variabel. Nah, kalau tadi cuma satu variabel, sekarang variabelnya sudah bertambah menjadi dua variabel. Nah, pertama kita ngomongin dulu, tadi ada sistem ya. Kalau tadi kan tidak ada sistem ya, cuma persamaan linear satu variabel. Sekarang ada namanya sistem. Sistem itu pasti Ibu tahu pasti bahwa kalian tuh sudah sering sekali mendengar yang namanya sistem ya. Tapi sistem itu apa sih? Apakah kalian tahu apa itu artinya sistem? Sistem ini adalah keterpaduan beberapa komponen yang saling berinteraksi dan bergantung satu sama lainnya untuk mencapai tujuan bersama. Jadi katanya keterpaduan ada beberapa komponen yang saling berinteraksi dan bergantung satu sama lainnya. Berarti ada beberapa komponen ini saling bekerja sama untuk mendapatkan tujuan tertentu. Dengan kata lain seperti itu ya. Jadi kalau sistem persamaan linear
Ya, artinya ada beberapa persamaan linear yang saling berkaitan untuk mendapatkan solusi ya. Tadi kan kita sudah bahas solusi ya. Jadi persamaan linearnya ada beberapa, tidak hanya satu saja, dan persamaan linear itu saling ketergantungan satu sama lain untuk mendapatkan solusi. Nah, untuk mencari solusi untuk sistem persamaan linear ini, syaratnya adalah banyaknya persamaan linear minimal sebanyak jumlah variabel yang ada. Artinya apa? Kalau variabelnya 2, jadi persamaan linearnya harus kita punya 2 untuk mendapatkan solusi. Kalau variabelnya ada 3 yang akan kita cari, maka persamaan linearnya juga minimal harus ada 3 untuk mendapatkan solusi. Kalau misalnya jumlah variabelnya lebih banyak dibandingkan jumlah persamaannya, maka tidak akan kita dapatkan solusi secara tertutup ya. Nah, ini contoh saja, ini namanya sistem persamaan linear. Ini adalah dua persamaan linear. Ada 2 variabelnya yaitu x dan y, ini juga x dan y. Nah, kedua persamaan ini saling berinteraksi dan saling ketergantungan satu sama lain. Jadi tidak bisa dipisahkan. Ini namanya paket atau disebut sistem ya. Untuk mendapatkan solusi berapa x, berapa y, dia harus bersama-sama. Kalau dia hanya sendiri saja tidak bisa. Kita tidak bisa mendapatkan solusi untuk x-nya berapa dan y-nya berapa. Nah, kita lihat di sini ada 2 variabel ya x dan y, maka kita minimal harus punya 2 persamaan. Yang baris pertama disebut persamaan 1, baris kedua disebut persamaan kedua. Ya, oke, seperti itu. Ini namanya variabel yang dinotasikan dulu. Persamaan ya berapa, ada baris di sini. Oke. Ini adalah contoh-contoh sistem persamaan linear 2 variabel yang lainnya. Dan tentunya masih banyak lagi contoh persamaan linear, sistem persamaan linear 2 variabel lain. Oke. Bagaimana untuk mencari solusi sistem persamaan linear 2 variabel? Ya. Ini sudah saya rasa pastinya kalian sudah hafal betul ya. Yang namanya metode substitusi dan metode eliminasi, mudah-mudahan masih diingat. Nah, metode substitusi adalah menggantikan nilai variabel dengan variabel lainnya, namanya substitute. Substitute itu artinya mengganti. Kalau elimination atau eliminate itu adalah menghilangkan salah satu variabel untuk mendapatkan nilai variabel yang lain. Ya. Dan ada juga metode yang paling terkenal adalah metode campuran kedua hal ini ya. Metode substitusi yang dicampurkan dengan metode eliminasi. Eliminasi dulu baru substitusi dulu ya. Terserah. Yang mana saja boleh. Nah, kita bahas satu-satu. Metode substitusi. Jadi contohnya kita pakai yang persamaan tadi yang kita sudah bahas tadi, 6x dikurangi 3y sama dengan 9. Ini persamaan pertama. Dan 2x ditambah 3y sama dengan 7. Ini untuk persamaan kedua. Nah, dari persamaan pertama kita lihat kita bisa gunakan 6x kurang 3y sama dengan 9. Nah, kita pindahkan 9-nya ke ruas kiri, 3y-nya ke ruas kanan. Sehingga menjadi 6x dikurang 9 sama dengan ini minus jadi positif ya. Jadi sama dengan 3y. Ini kita dibalik aja, ruas kiri dan ruas kanan kita balik, kita tukar. Jadi 3y sama 6x dikurangi 9. Nah, kalau untuk mencari y, kita bisa bagi 3 kedua ruas ini ya. Sama-sama bagi 3. Ruas kiri dibagi 3 menjadi y saja. Ruas kanan dibagi 3 menjadi 6x dibagi 3 kan menjadi 2x. Sedangkan 9 dibagi 3 menjadi 3 ya. Sehingga menjadi y sama dengan 2x kurang 3. Nah, ini akan menjadi persamaan ketiga ya. Ini persamaan 1, persamaan kedua, dan ini persamaan ketiga. Dimana persamaan ketiga ya modifikasi dari persamaan pertama. Kemudian kita substitusikan persamaan 3 ke persamaan kedua ya. Kita tahu kita punya persamaan kedua yang ini ya, 2x ditambah 3y sama dengan 7. Nah, ini persamaan kedua. Kita ganti y-nya ini dengan 2x min 3 yang dari di persamaan 3 tadi ya. Jadi kita ganti y-nya ini dengan 2x minus 3. Sehingga ini sama dengan 7 tetap. Sehingga kalau kita jabarkan ini 2x tetap, ini 3 kali 2x menjadi 6x.
3 dikali min 3 dikali menjadi min 9. Sama dengan 7. Nah, sekarang kita sudah bekerja di satu variabel. Ini ya, sama-sama cuma X saja ya. Kita tinggal jumlahkan saja. 2X ditambah 6X itu sama dengan 8X. Kemudian minus 9 ini kita pindahkan ke kanan menjadi plus 9. 7 ditambah plus 9 menjadi 16. Berarti 8X sama dengan 16. Sehingga untuk mencari X ya tinggal dibagi 8, kita dapatkan X sama dengan 2. Kita sebut X sama dengan 2 ini dengan persamaan keempat. Ya, ini biar kita kasih nama aja, dia punya nama. Substitusikan persamaan 4 ke persamaan ketiga. Sebenarnya ke persamaan berapa aja boleh ya. Persamaan 1 boleh, persamaan 2 boleh, persamaan ketiga boleh. Yang mana saja. Cuma yang paling gampang karena dia sudah dalam bentuk Y sama dengan berapa. Persamaan ketiga kita adalah Y sama dengan 2X dikurangi 3. Nah, kita ganti X-nya menjadi 2. Jadi 2 kali 2 kurangi 3. Sehingga Y-nya menjadi, ini 4 dikurangi 3 menjadi Y-nya adalah 1. Sehingga solusinya adalah ini penulisan solusi seperti ini ya. Dalam kurung X, Y, Y sama dengan 2,1. Ini X-nya 2, Y-nya 1. Atau tulis saja X sama dengan 2, Y sama dengan 1, itu juga boleh. Oke. Bisa kalian kerjakan contoh-contoh yang lainnya. Tadi kan ada 3 contoh lainnya ya. Selain yang saya sebutkan tadi, yang sudah kita bahas tadi, bisa kalian contoh oret-oret, silahkan di back videonya. Nah, sementara itu kita lanjut sedikit dengan metode eliminasi. Nah, kalau eliminasi ini, ya kita menghilangkan salah satu variabel. Nah, kita punya persamaan 1 dan persamaan 2 yang tadi ya. Kemudian kita eliminasi, mau eliminasi yang mana dia terserah sih sebenarnya. Mau eliminasi X boleh, mau eliminasi Y boleh. Yang mana saja yang paling gampang. Misalnya kita mau eliminasi X ya. Nah, untuk eliminasi X, koefisien dari X-nya ini harus sama. Tapi ini kan belum sama ya, ini masih 6, yang persamaan 2. Wah, bagaimana biar kita sama? Kita jadikan yang persamaan kedua ini kita jadikan 6. Bisa kan? Dikalikan dengan 3 ya, 3 kali 2 kan 6 ya. Jadi persamaan kedua kita kalikan 3 seluruhnya, sedangkan persamaan pertama tetap kita tidak hapus. Nah, menjadi persamaan kedua menjadi 6 karena dikali 3 kan, 3 kali 2X menjadi 6X, 3 dikali 3Y menjadi 9Y. Nah, 7 dikali 3 sama dengan 21. Nah, sehingga kita dapatkan yang ini. Kemudian kita kurangi. Kenapa kita kurangi? Karena ini tandanya sama-sama positif. Kalau sama-sama negatif juga kita kurangi. Nah, kalau dia tandanya satu positif, satu negatif, maka kita jumlah agar dia hilang. Karena ini kita sama-sama positif, kita kurangi. Sehingga 6X dikurangi 6X menjadi 0. Kita sudah tidak 0X, kita sudah tidak tulis lagi X-nya. Nah, di sini minus 3Y dikurangi 9Y. Jangan sampai ketinggalan ya tanda yang ada di depannya ini. Minus 3 dikurangi minus 9 menjadi min 12Y. 9 dikurangi 21 menjadi min 12. Sehingga min 12Y sama dengan min 12, maka kalau kita sama-sama bagi dengan min 12 menjadi Y sama dengan 1. Kemudian kita coba eliminasi Y, di mana kedua ruas tidak perlu dikalikan lagi. Kenapa? Karena dia koefisiennya sudah sama 3, walaupun dia tandanya berbeda ya, tapi nggak masalah, nanti kita bisa jumlah. Nah, ini tidak perlu diapa-apakan lagi, kita tinggal jumlah, tambah. Kenapa tambah? Ya karena ini satu negatif, satu positif. Agar dia menjadi 0, maka kita jumlah. 6X ditambah dengan 2X menjadi 8X. Y-nya kan jadi min 3 ditambah 3Y itu menjadi 0Y. Berarti tidak usah kita tulis lagi. Kemudian Y ditambah 7 sama dengan 16. Maka 8X sama dengan 16, maka X sama dengan 2. Sehingga solusinya adalah 2,1. Ya. Sama seperti yang lain.
Silakan kerjakan contoh